artinya sering safar, karena biasa mereka dulu safar membawa tongkat, dan tongkat dibawa di pundaknya dengan diikatkan bekalnya di tongkatnya, itu sering safar. Dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya, artinya sering bepergian. Itu juga satu aib. Artinya engkau akan ditinggal-tinggal terus. Ini orang sering keluar, sering safar. Ala kulli hal, apakah tafsir pertama bahwa dia darrabun lin nisa, banyak memukul perempuan, atau dia sering safar? Itu adalah sesuatu yang kalau saja bukan karena pernikahan, aib yang tidak boleh diceritakan. Tetapi khusus untuk masalah ini dikecualikan, sehingga kalau perantara tadi ditanya, dia berkewajiban untuk menjawabnya apa yang dia tahu. Yang saya tahu begini, selebihnya wallahu ta'ala alam, wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Saya tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Saya tahu hanya ini saja. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور
Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini. Ya, dan tadi sudah sama-sama kita dengarkan beberapa lantunan murotal dan juga selingan yang lainnya untuk Anda semua. Ya, dan rangkaian acara kita selanjutnya insya Allah sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti satu buah rekaman kajian bersama Ustaz Muhammad bin Marasawed Hafizullah Ta'ala, yaitu kajian kitab Ighathatul Lahfan, dan pembahasan di kesempatan sore hari ini adalah jadilah di dunia seperti musafir. Ya, setelah itu kita juga akan mengikuti kajian langsung dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Mahadi Sunan Cirebon bersama Ustaz Komar Suhaidi Hafizullah Ta'ala, yaitu kajian melanjutkan kitab Al-Kabair dan pembahasan durhaka kepada orang tua, dosa yang membinasakan. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengarkan dari studio. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membaca ucapan para ulama bahwasanya mereka menyatakan yang namanya ikut jamaah, hadis-hadis, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk tetap bersama jamaah, yakni bersama al-haq. Wa in kunta wahdak, yakni engkau tetap bersama kebenaran walaupun engkau sendirian. Dan sudah dibahas pula kenapa yang namanya al-haq dikatakan jamaah, karena al-haq adalah apa yang dijalani oleh jamaah pertama, jamaah para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ikhwan fillah, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, di sini ada ucapan Na'im bin Hammad rahimahullahu taala. Qala ya'ni idza fasada al-jama'ah fa 'alaika bima kanat 'alaihi al-jama'ah qabla an tafsud. Kata Na'im bin Hammad rahimahullah, makna alaikum bil jamaah yakni idza fasada al jamaah, kalau jamaah kaum muslimin telah rusak, maka atas kamu untuk bersama jamaah yang pertama dulu. Perhatikan al jamaah dengan al jamaah. Al jamaah yang pertama kembalinya kepada al jamaah yang sekarang dalam artian lughatan, secara bahasa, yang dikumpulan kaum muslimin. Sedangkan al-jamaah yang kedua adalah al-jama'atul ula, jamaah yang pertama yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga dikatakan oleh Na'im bin Hammad, kalau jamaah kaum muslimin ini rusak, kalau kebanyakan kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, pimpinan dan penguasa kaum muslimin sudah mulai keluar dari al-haq, maka atas kalian untuk tetap bersama jamaah yang pertama, jamaah yang terdahulu. Wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian.
Apa itu jamaah yang terdahulu? Jamaah qabla an tafsud. Jamaah sebelum rusak. Jamaah ketika masih dalam keadaan utuh. Yang Rasulullah SAW menyatakan alaikum atas kalian untuk bersama jamaah. Yang Rasulullah SAW menyatakan ketika ditanya siapa yang selamat dari 73 golongan, kata Rasulullah SAW al-jamaah. Siapa yang dimaksud? Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yaitu yang aku dan para sahabatku ada hari ini, atau yang aku dan para sahabatku ada di atasnya hari ini. Berarti jamaah qabla an tafsud, kaum muslimin sebelum rusak, yaitu mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan juga dimasukkan oleh para ulama yang kedua, yaitu para tabi'in, dan yang ketiga para tabi'it tabi'in, karena Rasulullah SAW menyatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, dan kemudian yang berikutnya. Sehingga mereka lah yang dimaksud al-jamaah. Dan yang dimaksud adalah al-jamaah adalah al-haq yang dipegang oleh mereka. Ikutilah jamaah, yang ikutilah al-haq yang dipegang oleh al-jamaah. Kata Na'im bin Hammad rahimahullah, fa innaka antal jamaah hina idin. Maka peganglah apa yang dipegang oleh mereka, wa in kunta wahdak, walaupun kau sendirian. Fa innaka antal jamaah hina idin. Karena kalau engkau berada di atas kebenaran, maka engkaulah jamaah ketika itu. Dzakar al-Baihaqi, demikian disebutkan oleh al-Baihaqi rahimahullah, dan juga lain-lainnya. Wa qala Abu Syamah an Mubarak an al-Hasan al-Basri, dan berkata Abu Syamah dari Mubarak dari al-Hasan al-Basri rahimahullah, qala as-sunnah walladhi la ilaha illahu bainal ghali wal jafi. Yang namanya sunnah, ajaran sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, adalah bainal ghali wal jafi. Yang namanya sunnah adalah di antara al-ghali wal jafi, di antara yang berlebih-lebihan, ekstrim, melampaui batas, dan al-jafi yang berkurang-kurangan, yang banyak meninggalkan prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip agama. Maka kata Al-Hasan rahimahullah, fasbiru alaiha rahimakumullah, sabarlah di atas sunnah tadi, semoga Allah merahmati kalian. Kalau berlebih-lebihan, lebih dari ajaran Rasulullah, itu namanya ghali, hulu. Kalau tidak dilaksanakan ajaran Rasulullah, ditinggalkan prinsip-prinsip sunnah, maka itu namanya jafi. Maka sunnah bainal ghali wal jafi. Yang namanya sunnah antara keduanya, di antara yang berlebih-lebihan dan di antara yang berkurang-kurangan. Fa inna ahlus sunnah kanu aqallan nas fima madha wa hum aqallun nas fima baqi. Yang namanya ahlus sunnah, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah mereka sedikit ketika itu, di awal pertama dari apa yang telah lewat, dan juga sedikit di sisa terakhir. Ya, diawali dengan sedikit dan diakhiri dengan sedikit. Ahlu sunnah dulu sedikit dan nanti pun akan sedikit. Ikhwan fillah azakumullah, alladzina lam yadhhabu ma'a ahli al-itraf fi itrafihim, yaitu orang-orang yang tidak bermadhab, tidak berjalan bersama mereka ahlul itraf, orang yang ahlu dunia, orang yang berlebih-lebihan dalam dunia bersama itraf mereka, tidak melampaui batas bersama orang-orang yang melampaui batas. Wala ma'a ahlil bid'ah fi bid'ahihim, dan tidak juga bersama ahlul bid'ah dengan kebidahan-kebidahan mereka. Wa sabaru ala sunnatihim, dan mereka adalah orang-orang yang sabar di atas sunnah-sunnah yang mereka pegang. Hatta liqawaribihim fakadzalika insyaallah fakunu, mereka akan sabar di atas sunnah-sunnah mereka walaupun terhadap kerabat-kerabat mereka. Fakadzalika insyaallah fakunu, maka yang demikianlah hendaklah kalian, hendaklah menjadi seperti mereka. Kunu, jadilah kalian kadzalik, seperti mereka yang disebut tadi, yang tengah-tengah antara ifrat dan tafrid, tengah-tengah antara ghali dan jafi, tengah-tengah antara ekstrim kanan ekstrim kiri, tengah-tengah antara yang berlebih-lebihan dan yang berkurang-kurangan, yaitu yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, tidak berjalan bersama ahlul itraf, orang-orang yang melampaui batas dalam dunia, dan juga tidak berjalan bersama ahlul bid'ah, ahlul dalal, kelompok-kelompok sesat. Fakadzalika fakunu,
maka hendaklah kalian jadi seperti ini, kata beliau Hasan al-Basri rahimahullah. Wa kana Muhammad ibn Aslam at-Tusi, dan bahwasanya seorang alim yang bernama Muhammad ibn Aslam at-Tusi, al-imam al-muttafaq ala imamatihi, yang disepakati keimamannya, diakui keilmuannya dan keimamannya, ma'a rutbatihi, dengan kedudukannya, atba'an nas lis-sunnah fi zamanih, seorang yang paling mengikut sunnah di zamannya. Hatta qala, hingga dikatakan, ma balaghani sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa amiltu biha. Sampai dikatakan oleh beliau bahwasanya tidaklah sampai kepadaku satu sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali aku akan mengamalkannya. Walaqad harastu ala an atufa bil baiti rakiban, bahkan aku sudah bersungguh-sungguh ingin tawaf mengelilingi Ka'bah di atas kendaraan seperti Rasulullah SAW. Tidaklah datang kepadaku sunnah Rasulullah kecuali aku menerapkannya dan mengikutinya. Sampai-sampai tawaf di atas kudanya, di atas untanya seperti Rasulullah, aku ingin terapkan. Fama makkantu min dzalik, tetapi tidak memungkinkan bagiku. Ini mengenalkan siapa Muhammad bin Aslam at-Tusi. Sesungguhnya yang akan kita baca adalah riwayat ketika su'ila ba'du ahlul ilm, ketika beberapa ahlul ilmi, para ulama ditanya di zaman beliau, di zaman Muhammad bin Aslam at-Tusi, ditanya anis sawadil a'zam, ditanya tentang apa makna as-sawadil a'zam dalam hadis Rasulullah SAW, alaikum bis sawadil a'zam, atas kalian untuk bersama mayoritas. Sawadil a'zam, yang hitam besar, artinya adalah yang paling dominan, yang paling dominan. Atas kalian untuk bersama yang paling dominan. Mereka yang fi qulubihim marad, yang dalam hatinya ada penyakit hizbiyah, langsung menafsirkannya berarti ini adalah dalil demokratisme, dalil perlunya kita memakai ajaran demokrasi. Kita katakan pada mereka, sabar, tamahal ya ikhwan, jangan terburu-buru. Dengarkan ucapan para ulama ketika ditanya apa itu sawadul a'zam, alladzina jaa fihimul hadis, yang datang hadis-hadis Rasulullah, di antaranya idza ikhtalafan nas fa'alaikum bisawadil a'zam, kalau manusia berselisih maka atas kalian untuk tetap bersama sawadil a'zam, untuk tetap bersama yang dominan. Ternyata dijawab oleh mereka, ulama ini ulama semasa Muhammad bin Aslam at-Tusi. Ketika ditanya apa itu sawadul a'zam, dijawab oleh mereka, as-sawadul a'zam Muhammad bin Aslam at-Tusi. Satu orang ini. As-sawadul a'zam adalah Muhammad bin Aslam at-Tusi, huwa as-sawadul a'zam. Dialah as-sawadul a'zam, wa sadaqallah. Dan benar, mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqallah, yang membenarkan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka benar dalam tafsiran itu bahwa yang dimaksud sawadul a'zam adalah yang dominan. Dan siapakah yang akan mendominasi kaum muslimin? Tentunya yang di atas kebenaran, tentunya yang berpegang dengan al-haq, yang berpegang dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah yang akan mendominasi, itulah yang akan menjadi dominan. Maka mereka lah as-sawadul a'zam, sehingga pada saat itu yang paling menonjol dari seorang ahli sunnah, yang atba' lis sunnah, yang paling mengikuti sunnah adalah al-imam Muhammad bin Aslam at-Tusi. Maka ketika ditanya apa itu sawadul a'zam, as-sawadul a'zam huwa Muhammad bin Aslam at-Tusi rahimahullah. Tentunya di masa lain akan lain. Siapa mereka para ulama yang paling berpegang sebagai imam dalam sunnah? Maka mereka lah yang dikatakan as-sawadul a'zam. Berarti makna sawadul a'zam sama dengan makna al-jamaah. Jangan dibedakan. Apa makna al-jamaah tadi kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu? Al-haq. In kunta 'ala al-haq fa anta al-jamaah. Kalau engkau di atas kebenaran, engkaulah jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau sendirian, engkau jamaah. Sawadul a'zam juga demikian. Kalau kamu tafsirkan dengan bahasa, tapi kan maknanya sawadul a'zam itu artinya yang terbanyak. Taib al-jamaah, apa maknanya? Juga sama, maknanya kumpulan orang. Tetapi mereka para ulama dari kalangan salaf, dari para sahabat pada tabi'in, dan yang mengikuti mereka, paham betul
mereka fuqaha, mereka faqih, mereka paham bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah al-jamaatul ula, yang mendominasi adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga siapa yang memegang al-haq berarti mereka bersama jamaah Rasulullah, jamaah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan merekalah as-sawad al-a'zam wa huwa sabilul mu'minin. Masih dilanjutkan bahwasanya benarlah apa yang dikatakan oleh mereka para ulama, bahwasanya sawadul a'zam adalah Muhammad ibn Aslam at-Tusi di zamannya. Fa innal asra idza kana fihi 'arif, karena satu zaman kalau di sana ada seorang yang arif, seorang yang alim bis sunnah, yang mengerti sunnah, alim, dia memiliki ilmu tentang sunnah, da'in ilaiha, mendakwahkan sunnah, memperjuangkan sunnah dengan ilmunya, maka dialah al-hujjah. Maka dialah al-hujjah, hujjah telah tegak. Wa huwa al-ijma', maka itulah al-ijma', bahwasanya mereka seluruh kaum muslimin harus ikut imam yang membawa sunnah, yang menyampaikan sunnah, yang mengajarkan sunnah, imam-imam para ulama. Wa huwa sawadul a'zam, maka mereka lah sawadul a'zam. Huwa sabilul mu'minin, itulah sabilul mu'minin, yang Allah mengancam mereka yang tidak mau menjalaninya, yang tidak mau menjalani jalannya orang-orang mukmin. Allah katakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya mukminin, perhatikan kalimat ini, tidak mau mengikuti jalannya mukminin, tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin itu, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan sesatkan dia dan kami akan palingkan dia dan kemudian kami masukkan dia dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ikhwan fillah, a'azakumullah, siapa al-mu'minin dengan alif dan lam lil ahdi, tentunya lil ahdi, yakni untuk menunjukkan bahwa ini sudah ma'rifah, sudah jelas, sudah dibicarakan sebelumnya, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Barang siapa yang menyelisihi jalan Rasul dan menyelisihi orang-orang mukmin yang mengikuti Rasul, maka orang itu akan sesat tentunya, akan menyimpang tentunya, dan kalau menyimpang sesat tentunya dia terancam dengan neraka jahannam wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga makna al-jamaah sama dengan sawadul a'zam, dan makna sawadul a'zam dan jamaah adalah al-mu'minin, sabilil mu'minin. Siapa al-mu'minin? Man kana 'alal haqq. Al-mu'minin adalah siapa-siapa yang berada di atas kebenaran, berada di atas iman, di atas ilmu, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang dikatakan sawadul a'zam, kata beliau, huwa sabilul mu'minin allati man faraqaha wattaba'a siwaha wallahu Allahu ma tawalla, yaitu orang-orang mukmin yang barang siapa yang menyelisihi jalan mereka, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia kemana dia berpaling. Waslahu jahannam, dan akan dimasukkan dalam neraka jahannam. Ini diambil dari ayat tadi, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa sa'at masira. Wal maqsud, kembali kepada pembahasan. Wal maqsud, kata Ibnu Qayyim, dan maksud dari apa yang kita terangkan tadi, anna min alamati amradil qulub, bahwasanya di antara tanda-tanda penyakit hati dan menyimpangnya hati dari aghdiyah an-nafi'ah al-muwafiqah laha ila al-aghdiyah ad-darrah, bahwasanya di antara ciri-ciri penyakit hati, bahwa hati telah sakit, adalah berpalingnya dari makanan yang bergizi, yang sehat, kepada makanan-makanan yang jelek yang akan membuat madarat. Demikianlah yang namanya hati yang sakit. Uduluha anil aghdiyati nafi'ah. Jadi alamat amradil qulub uduluha. Tanda-tanda sakitnya hati adalah berpalingnya dia dari aghdiyati nafi'ah, dari gizi-gizi yang bermanfaat, dia tinggalkan, berpaling dia kepada yang tidak bermanfaat. Ila aghdiyah ad-darrah, kepada penyakit-penyakit yang jelek. Apa yang membawa kita membahas masalah jamaah, masalah sawadil a'zam, masalah-masalah tersebut, padahal kita membicarakan masalah hati.
Masih ingat? Jangan lupa kaitannya dengan pembahasan yang pertama. Ketika kita bicara hati, bahwa kalau hati itu sehat, dia akan tetap istiqamah di atas hak walaupun sendirian. Maka Ibnu Qayyim membahas bahwa sendirian itu tetap jamaah, sendirian itu tetap sawadul a'zam, sendirian itu tetap dia dikatakan sabilil mu'minin kalau dia di atas al-haq. Jangan khawatir, jangan takut dan jangan gelisah kalau tidak ada pengikut atau tidak ada yang sama dengan kamu selama kamu punya hujjah, punya dalil. Itu pembahasan tadi. Maka intinya adalah pembahasan tentang masalah hati. Kalau hati itu sehat, dia akan istiqamah. Sebagaimana istiqamahnya Ibnu Rahawiyah, bahwa dia menyatakan, aku tidak tahu. Aku mengira bahwa pendapatku ini tidak ada yang mencocoki seorang pun. Nggak ada yang mencocokinya seorang pun. Ternyata Imam Ahmad mencocokinya. Yani kalaupun tidak ada yang mencocokinya, saya akan tetap berpegang dengannya karena ini adalah ilmu. Ini adalah al-haq. Maka kembali kepada permasalahan hati, bahwasanya hati yang sakit adalah kalau hati itu tidak tahu apa yang manfaat, apa yang madarat. Nggak tahu mana makanan-makanan yang bergizi sehat dan mana makanan-makanan yang akan bikin sakit. Qala uduluha an dawa'iha nafi' ila da'iha dar. Dan juga termasuk tanda-tanda hati sakit adalah dia menyimpang, berpaling dari obat yang bermanfaat kepada penyakit yang membuat madarat. Obat dia tidak suka, penyakit suka. Berarti hatinya nggak sehat, hatinya sakit. Gizi yang bermanfaat nggak mau, tetapi makanan-makanan yang membuat madarat senang. Berarti hatinya nggak sehat. Wahuna arba'at umur, berarti kita mendapatkan 4 perkara. Ghidha'un nafi' wa dawa'un syafin wa ghidha'ud dar wa dawa'un muhlik. 4 perkara itu adalah gizi yang bermanfaat, obat yang menyembuhkan. Ini yang ditinggalkan oleh hati yang sakit. Yang 2 lagi adalah yang didatangi, dikejar, dicari oleh hati yang sakit, yaitu gizi yang akan merusak, atau bukan gizi berarti makanan yang akan merusak, dan obat penyakit yang akan merusak, penyakit yang akan membinasakan. Fal qalbus sahih, maka hati yang sehat yu'thirun nafi'. Hati yang sehat akan mementingkan atau menyukai apa yang bermanfaat baginya, asyafi, yang menyembuhkan baginya, dan lebih mementingkan itu daripada ad-darul mu'dhi. Lebih mementingkan yang sehat dan bermanfaat daripada yang jelek, madarat, yang merugikan. Adapun qalbul marid, hati yang sakit, bididdi dzalik. Adapun hati yang sakit sebaliknya, yakni lebih mementingkan ad-darul mu'dhi, lebih mementingkan yang jelek dan merusak, dan dia tidak suka dengan yang bermanfaat dan menyembuhkan. Baik, sekarang apa yang dimaksud dari 4 perkara yang dikatakan nafi', yang dikatakan dar? Anfa'ul aghdiyah ghidha'ul iman. Makanan yang paling bergizi, yang paling sehat, yang paling bermanfaat adalah ghidha'ul iman, makanan iman. Wa anfa'ul adwiyah, dan obat yang paling bermanfaat, yang paling menyembuhkan adalah dawa'ul Qur'an, obat dari Al-Qur'an. Allah sebutkan berapa kali dalam Al-Qur'an sebagai syafi. Fihi shifa, padanya ada syifa. Wa kullun minhuma fihi al-ghidha' wad dawa. Maka pada kedua-duanya, pada Quran dan pada iman, memiliki ghidha' an-nafi', memiliki sesuatu yang bermanfaat, dan juga memiliki obat yang menyembuhkan. Terkandung di dalamnya obat dan sekaligus gizinya yang sehat, yang akan menumbuhkan hati menjadi sempurna, yang akan mengobati penyakit-penyakit hati, ada dalam Quran, ada dalam iman. Wa min alamati sihhatihi aidan, dan termasuk tanda-tanda sehatnya hati juga an yartahil 'anid dunya hatta yanzil bil akhirah. Termasuk tanda-tanda sehatnya hati adalah dia berjalan menuju akhirat. Berjalan menuju akhirat, meninggalkan dunia. Wa yahullu fiha hatta yabqa ka'annahu min ahliha wa abna'iha, dan terus menetap di akhirat dalam keadaan dia seakan-akan penduduk akhirat, seakan-akan dia adalah orang-orang yang memang dari sana, dari akhirat. Ikhwan fillah, azakumullah. Mungkin kita heran karena kita menggambarkannya secara fisik.
Ini bukan bicara fisik, bicara hati. Kalau hati itu safar, berjalan menuju akhirat, maknanya hati ini yakin, hati ini sangat yakin, seyakin-yakinnya tentang akhirat, bahkan seakan-akan dia pernah ke akhirat. Sehingga dia di dunia ini hanya merasa sementara. Tempat saya itu bukan di sini, di akhirat nanti. Saya ingin kembali ke akhirat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini juga tanda-tanda sehatnya hati. Hatinya menerawang ke dalam jannah, menerawang ke dalam keridhaan Allah, menerawang ke akhirat, sehingga mereka dalam keadaan seakan-akan min ahliha, seakan-akan penduduk negeri akhirat. Ja'ila hadhihi dar, datang ke dunia ini ghariban, sebagai musafir asing. Datang ke dunia ini sebagai orang asing. Ya'khud minha hajatahu, mengambil kebutuhan-kebutuhannya yang dibutuhkan, setelah itu kembali ke negerinya, itu akhirat. Wa ya'udu ila watanihi, kemudian kembali ke negerinya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah ibn Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Hadis ini riwayat Bukhari. Potongan pertamanya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Sedangkan tambahan 'udda nafsaka min ahli al-qubur, tambahan ini dari riwayat lain, yaitu riwayat Tirmidzi, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah, tetapi juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Khalifin a'azakumullah, perhatikan hadis ini. Rasulullah menyatakan kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Khalifin a'azakumullah, ini perintah. Perintah secara hissi atau maknawi. Apakah badanmu harus jadi musafir betul-betul sehingga seperti sufi merantau-merantau, atau maknanya hatimu hendaklah kamu safar ke negeri akhirat, dan kamu anggap, kamu bayangkan, kamu rasakan dunia ini sementara. Kamu ini adalah orang asing. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin, atau engkau itu adalah seorang yang berjalan safar. 'Abiri sabil adalah orang musafir, singgah di satu tempat. Dan musafir itu tentunya ingin kembali ke negerinya. Umumnya yang namanya musafir secara asal, secara fitrahnya musafir ingin kembali ke tempatnya, ke negerinya, ke rumahnya, ke keluarganya. Ikhwan fillah a'azakumullah, sehingga dia tidak mungkin akan berlama-lama di perjalanan, bahkan membuat rumah permanen. Iya toh? Oh, saya singgah sementara di terminal ini, kemudian di terminal dia bangun rumah. Gila dia. Wallahi majnun. Kamu kenapa bikin rumah di sini? Ya sementara, nanti saya akan melanjutkan perjalanan. Lah kalau sementara, berapa lama kamu akan tinggal di sini? Ya cuma berapa jam. Kalau cuma berapa jam, ada apa kamu bangun rumah? Demikian pula ketika dikatakan oleh Rasulullah, kamu di dunia ini hendaklah seperti itu, seperti musafir. Kamu bermegah-megahan, alhaakumut takatsur, akan melalaikan kamu bermegah-megahan. Kamu lupa bahwa kamu ini di terminal. Kamu sebentar lagi akan kembali ke negeri akhirat. Untuk apa kamu sampai melampaui batas dalam dunia? Untuk apa kamu alhaq takatsur bid dunya? Untuk apa? Gila kamu. Berapa lama akan tinggal di dunia? Hah? Berapa lama? Paling 1 jam, 2 jam, atau setengah hari. Kalau dibandingkan dengan akhirat, dunia ini sebentar. Kalau dibandingkan dengan akhirat, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala muat kisahnya dalam Al-Quran, ditanya berapa lama kita tinggal di sini, dikatakan sa'atan min nahar. Sa'atan min nahar, kayaknya cuma sesaat di siang hari, sebentar. Karena akhirat khalidina fiha abada, karena akhirat kekal selama-lamanya. Khonibina azakumullah. Maka dikatakan di sini oleh Rasulullah SAW, wahai kaum muslimin. Walaupun di sini ucapannya kepada Ibnu Umar, tetapi maknanya untuk seluruh kaum muslimin. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti musafir. Para pelancong yang sesungguhnya asalnya dari akhirat akan kembali ke akhirat, maka di dunia ini hanya sementara. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang Allah perintahkan, maka kerjakanlah perintah-perintah Allah. Setelah itu kembali. Fahaya ala jannati adnin fa innaha manaziluka al-awla wa fiha al-mukhayyam
walakinnana sabyul adui fahal tara na'udu ila awtanina wa nusallimu. Kata seorang penyair, mari kita pulang ke surga Aden, karena itulah tempat tinggal kamu yang paling utama. Tempat tinggal kalian yang paling utama adalah surga. Maka hendaklah pulanglah kamu ke sana. Wa fihal mukhayyam, di sana ada tempat-tempat tinggal mukhayyam yang disiapkan dari lu'lu', dari mutiara dan permata. Disiapkan di sana tempatnya, rumahnya disiapkan di sana, pasangan-pasangannya. Tetapi kata penyair tadi, lakinnana sabyul adui, tetapi kita tertahan di sini sebagai tawanan di dunia. Maka pertanyaannya, fahal na'udu ila awtanina? Maka apakah kita enggak ingin kembali ke rumah kita, kembali ke negeri kita, kembali ke tempat kita dan selamat? Apakah enggak mau? Ucapan penyair ini mirip dengan ucapan-ucapan para ulama yang menyatakan bahwa dunia ini sijnul mukmin. Dunia ini sebagai penjaranya orang mukmin. Seakan-akan terbelenggu dia, terpenjara dia di dunia ini, karena dia tahu kehidupan yang hakiki nanti di akhirat. Kehidupan yang benar-benar kehidupan adalah nanti di akhirat kelak. Sehingga dia di dunia ini seperti tawanan. Mereka dalam keadaan merasa bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Mereka merasa bahwa di dunia sebagai orang asing, sebagai gharib. Mereka mendengar ucapan Rasulullah SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib. Hendaklah engkau menjadi di dunia ini seperti orang asing, yang dia siap-siap mengumpulkan bekalnya, mengumpulkan bahan-bahan untuk dibawa dalam perjalanan untuk pulang. Musafir begitu. Bagaimana dia untuk pulang? Dia persiapkan bekalnya untuk kembali ke negerinya. Maka apa bekal yang untuk dipersiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke akhirat? Tentunya bekal iman wal amal saleh. Bekal iman dan amal saleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun dunia sekedar kalian bisa hidup, bisa beribadah, walhamdulillah rabbil alamin. Syukurilah. Kalau Allah berikan berlebihan, alhamdulillah, syukurilah. Keluarkanlah untuk sedekah, bantulah fuqara wal masakin, alhamdulillah. Karena itu bukan intinya. Intinya adalah menyiapkan bekal untuk akhirat, karena kita musafir. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita dan kaum muslimin agar menyadari kehidupan dunia yang sementara, sehingga kita dan mereka mementingkan akhirat. Sallallahu taufik wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indosiar. Siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jazakumullah khairan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan sore hari ini, di edisi hari Ahad tanggal 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 24 September 2023 Masehi. Ya, dan baru saja kita sama-sama mengikuti satu buah rekaman kajian kitab Ighathatul Lahfan bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala dengan pembahasan jadilah di dunia seperti musafir. Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ya, baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Waktu di studio saat ini menunjukkan pukul 16:38 menit. Dan rangkaian acara kita selanjutnya, kita menantikan satu buah kajian, yaitu kajian kitab Al-Kabair, melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair bersama Al-Ustaz Komar Suaidi LC hafizallahu taala. Ya, durhaka kepada orang tua, dosa yang membinasakan. Ya, ini salah satu dosa-dosa besar yang terkadang ya mungkin ada sebagian atau
sedikit ya atau mungkin banyak juga menganggap bahwasannya durhaka ataupun juga mungkin hal-hal yang sifatnya mendurhakai orang tua ya terkadang tanpa disadari ya dilakukan, baik itu dalam bentuk ucapan, naudzubillah, apalagi dengan tindakan yang menyakiti perasaan orang tua yang sesungguhnya itu adalah termasuk dari dosa-dosa besar, tentu saja yang ancamannya Allah ancamkan dengan neraka ya dan semoga dengan kita terus belajar, kita terus thalabul ilmi, kita bisa mengetahui ya dosa-dosa besar apa saja ya selain syirik ya, menyekutukan Allah, tentunya dosa yang tidak bisa atau tidak diampuni ya apabila dibawa sampai mati ya. Ada dosa-dosa besar yang seharusnya kita hindari ya, karena dosa-dosa besar tersebut tentunya ancamannya neraka. Oleh sebab itu kita harus terus ya thalabul ilmi agar kita bisa lebih memperkaya ilmu lagi untuk kita amalkan, agar kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang termasuk dari dosa-dosa besar. Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, yang sedang dalam perjalanan atau yang sedang menikmati kebersamaan bersama keluarga di rumah, ataupun juga yang masih dengan aktivitasnya ya, persiapkan ya alat tulisnya atau perlengkapan lainnya. Alhamdulillah lagi apabila Anda memiliki kitabnya ya, dan lebih utama, lebih afdal lagi tentunya Anda menghadiri majelis ilmu yang ada ya, salah satunya yang akan kita sama-sama ikuti, apalagi Anda yang berada di wilayah Cirebon kota dan sekitarnya. Tentunya faedah serta keutamaan yang besar yang akan kita dapatkan dengan kita duduk secara langsung di majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan ya. Selain kita bisa mendengarkan secara langsung, kita juga bisa mengikuti dari kajian yang sedang disampaikan ya, kita bisa mencatat faedah-faedahnya, kita juga bisa mengikuti atau sambil kita membaca kitab yang sedang dibahas tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan untuk kemudian kita bisa simpan, kita bisa kembali menyampaikannya ya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mulai dari keluarga kita dulu, kemudian orang-orang terdekat kita ya, kepada teman-teman kita. Semoga itu bisa menjadi amal jariah bagi kita, terutama apabila orang yang kita beri atau kita sampaikan faedah-faedah ilmu tersebut mengamalkan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum ya. Sungguh nikmat sekali tentunya apabila kita terus mendapatkan pahala ketika kita sudah meninggal nanti, ketika sudah mati nanti ya, dengan sebab dari orang lain mengamalkan apa yang kita sampaikan. Barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga nampaknya para hadirin, para jamaah ya tengah mempersiapkan ya catatan-catatannya tentunya agar bisa lebih fokus lagi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Komar Suhaidi hafizahullah taala ya. Dan sambil kita menantikan kajian serta mendengarkan faedahnya, kita akan selingi dulu dengan beberapa selingan berikut ini. Jadi tetap di 91,8 FM Radio Indah siaran dakwah Indah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.